Maka kita ini pun sebentar lagi harus berbahasa Inggris. Nggak bisa, bahasa Indonesia kita nggak cukup. Kalau kita pengen memberkati, kita dipanggil dari Indonesia bukan menjangkau orang Indonesia harusnya, tapi kita dipersiapkan untuk menjangkau Amerika dan semua bangsa. Dan kami buat survei dikit-dikit, ternyata pendatang ke Amerika ini 45% sekarang imigran. Jadi kalau kita pengen memenangkan dunia, menangkan Amerika. Jadi mau tidak mau, ya saya sih sudah, kalau kita udah sepakat hari Sabtu jam 5 sore kita buat ibadah bahasa Inggris. All in English. Baru kita undanglah kulit hitam, kulit apa, masukkan aja semua itu. Orang kita mainkan semua. Jadi kita di sini bukan untuk kita lagi, tapi kita di sini untuk memberkati bangsa-bangsa. Kita pikir, tapi kan kita kecil. Itu yang saya sampaikan. Kenapa kita disebut gereja kita PLN? PLN itu bicara tentang Promised Land Ministry. Jadi kok Promised Land gitu. Jadi kita baca dulu dalam Bilangan 13. Jadi terima kasih buat pujian penyembahan kita, ini paling lengkap. Aku sangat diberkati. Luar biasa. Bilangan 13, saudara yang mau Alkitab, ya kalau nggak juga saya dengar aja cerita saya, tapi saya harus baca ayatnya supaya Bapak ini entah dari mana-mana diambil, nanti nggak ada ayatnya katanya. Ini soal ke-12 pengintai. Jadi sebelum mereka merebut tanah perjanjian itu, Musa mengirim 12 pengintai. Yang paling terkenal 2 orang, siapa itu? Kaleb dan Yakub. Joshua dan Kaleb. Kita lihat setelah mereka survei, kita lihat dalam ayat 27. Inilah yang mereka laporkan. Bilangan 13. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Mereka bilang luar biasa. Ini hasilnya. Ayat 28. Hanya. Kata hanya ini menghapus yang lain. Jadi kalau kita memuji orang, dia baik sih. Tapi, kata tapi itu, semua yang tadi udah kehapus itu. Contoh, wah bapak ini baik sih, dia luar biasa, dia dahsyat. Tapi, itu udah delete semua itu. Yang diingat orang yang terakhir ini, dia begini, dia ini. Jadi jangan lagi ada kata tapi. Amin. Bilang aja dia baik. Amin. Semua aja baiknya ceritain. Karena jelek kita itu kerjaan setan menceritakan. Gak usah kita ikut di situ. Maka Yesus tak pernah, kalau ada orang sakit, Yesus gak pernah katakan, coba diagnosa. Kenapa dia sakit? Cek siapa yang berdosa, gak ada. Hanya kita yang karismatik, pelepasan dulu. Itu aja kerjaan kita. Kalau pernah dulu pelajaran pelepasan, dibuat lagi itu lembaran pelepasan. Jadi ditaruh apalah yang dilepaskan, ditulislah semua. Belum keluar setannya, mungkin ada yang tersisa, ditulis lagi. Nggak ada di Alkitab. Entah, nggak tahu dari mana diambil itu. Inner healing nggak ada di Alkitab. Itu sebenarnya psikologis. Tak ada itu. Yang lama sudah berlalu, kita ciptaan baru. Amin. Jadi jangan mereka tahu, wah kita perlu belajar ini. Mungkin ada masa lalu kita, aduh. Saya kalau konseling orang mau nikah, ini saya bilang sama si cowok dan si cewek, kau tak berhak tahu masa lalunya. Masa lalumu pun nggak ada yang perlu tahu. Kalau tahu masa lalu bisa cerai kalian gara-gara itu. Kau terima dia padanya, jangan tanya masa lalunya. Yesus sudah buat dia yang baru, kau juga sama. Jangan lagi bahas itu. Ini enggak. Dulu pacarmu berapa? Kacau. Setelah itu masuk di kepalanya 5 menit, ngeluarkannya itu bisa sampai mati. Makanya ini saya kasih tahu, di gereja kita itu tidak ada itu yang datang kita konseling kayak gitu, enggak lah. Apalagi kalau cuma kita katakan, Pak Jo katanya aku jelek, terus
Kenapa aku sakit hati? Iya, memang aku jelek, gak usah dibilang-bilang. Aduh, dia bilang, sakit hati nih Bapak Ibu, sakit hatilah orang yang paling bodoh. Karena sakit hati itu keputusan kita. Saudara bisa jelekkan saya, Pak Jo jelek, Pak Jo. Tapi kan saya putuskan sakit hati apa enggak. Gimana saya katakan, semua mereka itu buta. Mereka tak lihat betapa gantengnya Pak Jo itu. Selesai, habis. Amin. Daripada saya harus datang satu-satu, kenapa aku bilang aku jelek ya? Ih, capek kali hidup ini. Biarkan mereka ngomonglah di situ semua. Amin, saudara. Amin. Kalau itu saudara bahas satu-satu, hanya memanggil nama saudara aja, saudara harus panggil saudara mati. Jadi udah, selesaikan. Jadi kalau ada konsep bilang, kau mau terima dia padanya, jangan pernah bahas masa lalunya, jangan pernah bahas masa lalunya. Kalau enggak, selesai. Siap, sampai kalian menikah nggak usah bahas. Anak saya bertanya, Pak, berapanya mantan bapak? Anak saya yang usia 21 tahun bilang, anakku, ada rahasia bapak, hanya Tuhan yang tahu. Ada rahasia mamamu juga, hanya Tuhan yang tahu. Aku takkan pernah mau bilang, menyakiti hatimu, menyakiti hati mamamu. Biarlah masa lalu itu berlalu saja. Amin ya. Ini jangan kita dulu bapak begini, nanti dibilangnya ke mamanya cerita lagi. Oh, aku dulu begini. Besok bisa kita lempar-lempar gara-gara itu. Ya ngapain dibahas? Nggak perlu. Enggak, emang apa untungnya? Jadi anak saya suka penasaran. Aku juga lupa aku. Tapi pertanyaan menjebak. Di bawah 20, di atas 20 kurang ajar. Masukku sebelum bapak bertobat kan. Enggak, hanya mamamu aja, titik. Ya, ngerti maksudnya kan? Ada, nggak perlu dikasih tahu. Jadi contoh ini supaya kita belajar. Kalau ada orang bilang jelek tentang Pak Yusa, saya nggak perlu sampaikan sama dia. Kita yang saring, kita yang jagain dia. Pak Yusa, ini kata si Anu loh. Kita kan merdeka, tapi kata-kata yang masuk ke dia itu bisa sampai mati dia baru keluar itu. Kita selesaikan itu. Jadi hari ini, udahlah, bilang aja dia baik. Saya suka bilang, Kaisar, nggak ada yang lebih cantik dari kau. Dalam nama Yesus, mantap. Iya, memang kadang-kadang kan butuh iman di sana. Ya ucapkanlah. Kalau nggak bohong juga kita kan. Dalam nama Yesus. Amin, saudara. Ini kan jadi hati-hati kata hanya. Ya, jangan lagi bilang tapi. Udah bilang dia baik. Nggak ada tapi-tapinya. Memang dia baik. Amin. Oke. Hanya, ini lihat. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Coba. Kata yang di atas tadi itu nggak berguna lagi. Yang dibahas yang di bawah ini. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di orang Kanaan diam di sepanjang laut dan tepi sungai Jordan. Udah mulai dikasih taunya semua tentang ngerinya tempat itu. Datang si Kaleb. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Tidak, kita akan maju menuju negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Sekarang, tetapi orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini bicara tentang fakta. Ke-10 pengintai tidak bohong. Kita akan memenangkan Eropa. Kalau kita katakan, segini yang menangkan. Kita harus berani ngomong. Tuhan tak perlu banyak pasukan. Karena kalau kita tidak ngomong, Tuhan tak bisa bekerja. Ini penting, ya. Waktu Allah ciptakan dunia ini, yang dilihatnya gelap, tak berbentuk dan kosong. Kehadiran Allah tak merubah apa-apa. Allah ada loh, Roh Kudus ada, Firman pun ada di situ. Kalau Allah tidak ngomong, tak terjadi apa-apa. Jadi jangan juga kita sih hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan. Terus Tuhan bilang, aku hadir ngapain?
Pak Biden ini, Presiden Amerika datang ke sini, duduk dia di sini, baru dia pulang. Ada manfaatnya. Heboh aja gedung ini. Pulang dia nggak usah datang, dia ngomong aja dari situ. Itu yang ibadah jam 5 itu, habis ibadah, ajak mereka makan. Itu lebih powerful daripada dia hadir di sini. Maka sering kita karena nggak paham, hadirlah Tuhan, hadirlah Tuhan. Tuhan tak ngomong-ngomong. Hadir Tuhan memang heboh tempat itu. Kurasakan, iya betul. Tapi kalau Tuhan tidak ngomong, setelah heboh itu pulang. Paham maksudnya? Maka firman Tuhan penting. Ya kita yang karismatik kan sering hadir Tuhan, tapi Tuhan diam, kita yang ngomong, wah Tuhan ini. Pas habis ibadah itu bubar, kita mulai merasa di mana kau Tuhan? Karena kita nggak ada pesan dari Dia. Ya di Indonesia lah, di sini udah nggak ada lah itu, di sini udah lewat lah ke Indonesia itu. Kita lihat ayat 33, saya loncat-loncat aja. Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada mereka kabar busuk tentang negeri yang inti mereka dan berkata, ya kita pun kadang-kadang dibusuk-busukan orang juga. Jadi zaman dulu itu banyak juga kabar-kabar busuk itu. Negeri yang telah kali itu adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang kami lihat di sana orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak berasal dari orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Lihat. Fakta itu, Bapak Ibu, waktu kita bersama dengan Tuhan, tak ada lawan kita. Amen. Saya malahan setelah kulihat video yang Londonistan itu, saya pikir tak cukup 500 gereja di Eropa, kita buka 5.000. Amin. Amen. Haleluya. Gimana caranya? Mana urusan kita itu? Waktu kita mulai ngomong tentang Allah, tak sibuk lagi kita ngomong yang lain. Amin, saudara. Itulah kerjaan kita. Kami, nah ini kami ke sini. Saya mau cerita kenapa film ini tadi. Waktu saya ke Batam itu, ya saya akan sering-sering ulangin ini. Saya dianggap suruh jadi kepala sekolah